Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran keempat. Jadi kita akan melihat hubungan antara alfa, sebuah sudut lancip, dengan semua sudut-sudut yang terletak di kuadran keempat. Selain itu, kita juga akan melihat hubungan perbandingan trigonometrinya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran keempat. Jadi ada suatu sudut, namanya sudut alfa. Sama seperti sebelumnya, sudut alfa ini merupakan sudut lancip. Karena besarnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Sudut alfa ini memiliki relasi atau hubungan dengan sudut-sudut di kuadran keempat. Adapun relasinya adalah, yang pertama, relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Sudut alfa itu kan sudut lancip. Sudut yang besarnya 270 derajat ditambah sudut lancip berapapun besarnya, pasti letaknya itu di kuadran keempat. Kemudian relasi yang kedua, relasi antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. 360 derajat dikurang sudut lancip, berapapun besar sudut lancipnya, itu pasti letaknya di kuadran keempat. Adapun gambaran sudutnya itu seperti ini. Yang pertama, di sini terdapat titik R, koordinatnya B, min A. Yang negatif hanya koordinat Y ya. Perhatikan Y-nya ini negatif. Misal, besar antara sumbu Y dengan titik ini, dari sumbu Y ke titik R ini, besar sudutnya adalah alfa. Dari sini ke sini, besarnya adalah alfa. Maka titik R ini, besar sudutnya, berdasarkan standar sudut baku, kita hitung dari sini besar sudutnya, dari sumbu X positif, sampai sini, besar sudutnya adalah 270 derajat ditambah alfa. Kemudian, gambaran relasi yang kedua itu seperti ini. Titiknya ada di sini. Perhatikan titik R ini, sama ya. Koordinat yang negatif itu hanya koordinat Y-nya. Karena dia ada di bawah sumbu X, Y-nya itu negatif. Misalkan besar sudut antara titik R ini ke sumbu X-nya, dari sini ke sini, itu adalah alfa. Maka besar sudut titik R ini berdasarkan standar sudut baku dari sini sampai sini. Itu adalah 360 derajat dikurang alfa. Oke, jadi kalian bisa membayangkan ya. Selanjutnya dari sini kita akan melihat hubungan antara sudut alfa dengan sudut-sudut yang terletak di kuadran keempat ini dan mencari hubungan perbandingan trigonometrinya. Kita mulai dari relasi yang pertama, antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Perhatikan sama seperti sebelumnya. Di sini saya sudah menggambar titik P, koordinatnya A, B, besar sudutnya alfa. Dia berada di lingkaran satuan, titiknya terletak di lingkaran satuan. Selanjutnya, saya akan menggambar titik yang besar sudutnya 270 derajat ditambah alfa. Nah, sebenarnya untuk menggambar titik yang besar sudutnya 270 derajat ditambah alfa, kita bisa menggunakan titik P ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Titik P ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya itu ada di sini. Oke, P aksen ini merupakan hasil pencerminan dari titik P terhadap garis Y sama dengan X. Ingat ya, pencerminan itu jaraknya di sini harus sama dengan jarak yang ini. Selanjutnya, perhatikan bahwa titik P aksen ini, karena merupakan pencerminan dari titik P, maka besar sudut antara P aksen dengan sumbu Y itu sama dengan besar sudut antara sumbu X dengan titik P.
Berarti besar sudutnya itu sama dengan alfa. Kemudian titik P aksen ini selanjutnya akan kita cerminkan lagi. Oke, titik P aksen ini akan kita cerminkan lagi terhadap sumbu X-nya. Jadi sekarang cerminnya ini adalah sumbu X. Kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya itu adalah titik ini. Kalau kamu perhatikan, titik P double aksen ini, karena dia merupakan pencerminan dari titik P aksen, maka besar sudut antara sumbu Y ke titik P double aksen dari sini ke sini, besarnya itu sama dengan sudut alfa. Sama seperti besar sudut antara P aksen ke sumbu Y. Oke? Nah, dari sini kamu bisa melihat bahwa titik P double aksen ini besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku dari sumbu X positif ini besarnya adalah 270 derajat ditambah alfa. Dari sini sampai sini itu 270 derajat. Kemudian ditambah lagi dengan alfa. Jadi ternyata titik yang besar sudutnya itu 270 derajat ditambah alfa merupakan hasil pencerminan dua kali dari titik P. Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X. Selanjutnya, kita tinggal menentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometrinya, kamu cukup fokus ke titik ini saja, ke titik P double aksen. Maka titik P dan titik P aksen ini akan saya hilangkan. Gambarnya jadinya seperti ini. Selanjutnya perhatikan, titik P double aksen ini, kalau misalnya saya tarik garis lurus ke arah sumbu Y, maka saya bisa menggambar satu titik lagi yang terletak di sumbu Y. Saya beri nama titiknya ini dengan Q. Maka kalau kamu perhatikan, sekarang terbentuk segitiga siku-siku P double aksen OQ, di mana dia siku-siku di Q. Selain itu, segitiga siku-siku yang terbentuk, sudut O-nya itu adalah sudut alfa besarnya. Dari sini kamu bisa menebak ya, untuk sudut alfa, untuk mencari perbandingan trigonometri sudut alfa, kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita akan mencarinya dengan menggunakan segitiga siku-siku P double aksen OQ. Oleh karena itu, kamu harus tahu panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini. Panjang O ke P double aksen itu jelas merupakan jari-jari lingkarannya. Karena di sini jari-jarinya sama dengan 1, maka O P double aksen panjangnya itu sama dengan 1. Kemudian perhatikan koordinat dari titik P double aksen ini sama dengan B, min A. Kalau misalnya kita tarik garis lurus dari titik ini ke arah sumbu X, maka ini nilainya sama dengan B. Kemudian kalau misalnya kita tarik garis lurus ke arah sumbu Y, kebetulan dia tepat di titik Q ya, ini nilainya sama dengan min A. Dari sini kita bisa menentukan panjang Q ke P double aksen dan panjang O ke Q. Panjang Q ke P double aksen itu sama dengan B. Karena dari sini sampai sini itu sama dengan B. Kemudian panjang dari O ke Q, ini panjangnya sama dengan A. Dari O ke Q, perhatikan Q-nya ini kan min A. Berarti panjangnya dari O ke Q itu sama dengan A. Positif. Segitiga ini, kalau misalnya saya gambarkan lagi, maka gambarnya seperti ini. Segitiga P double aksen OQ, siku-siku di Q, kemudian panjang sisinya sesuai ya, ini A, ini B, ini 1. Sudut O-nya ini besarnya adalah alfa. Oke, kita cari sin alfanya terlebih dahulu. Sin alfa itu depan per miring. Depan dari sudut alfa adalah B, kemudian miringnya itu adalah 1. B per 1 itu sama dengan B. Kemudian kita cari cos-nya. Cos alfa. Cos alfa itu samping per miring. Sampingnya di sini adalah A. Miringnya adalah 1. Maka cos alfa itu sama dengan A.
Kemudian perhatikan titik P double aksen ini, koordinat titiknya, bisa saya nyatakan ke dalam bentuk sin dan cos dari alfa. Perhatikan koordinat X-nya itu B. Kita tahu B itu nilainya sama dengan sin alfa. Maka koordinat X-nya bisa saya tulis sebagai sin alfa. Kemudian koordinat Y-nya di sini min A. Kita tahu nilai A itu sama dengan cos alfa. Karena di sini negatif koordinat Y-nya, maka A-nya ini kalau kita jadikan negatif, sama saja dengan cos alfanya ini kita beri tanda negatif di depannya. Berarti koordinat Y-nya bisa saya tulis sebagai min cos alfa. Stop sampai di sini. Selanjutnya, kita akan beralih ke sudut 270 derajat ditambah alfa. Untuk sudut 270 derajat ditambah alfa, mencari perbandingan trigonometrinya, kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan. Perhatikan, pada konsep lingkaran satuan itu, semua koordinat titik yang terletak pada lingkaran satuan bisa dinyatakan dalam bentuk cos dan sin dari sudut yang terbentuk. Berarti di sini koordinat titiknya, P double aksen, B, min A, ini bisa saya tulis sebagai, perhatikan di sini sudut yang terbentuk itu adalah 270 derajat ditambah alfa. Berarti koordinat X-nya bisa saya tulis sebagai cos dari 270 derajat ditambah alfa, koma, sin dari 270 derajat ditambah alfa. Seperti ini. Nah, dari sini kamu sudah bisa menemukan hubungan perbandingan trigonometri dari sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Kita tarik kesimpulannya. Yang pertama sin. Sin dari 270 derajat ditambah alfa. Perhatikan. Ini sama-sama koordinat titik dari P double aksen ya, B, min A. Dari sini kita bisa tahu bahwa nilai dari sin 270 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan min cos alfanya. Kemudian untuk cos dari 270 derajat ditambah alfa, perhatikan, cosnya ini nilainya sama dengan sin alfanya. Maka untuk tangannya, tangan dari 270 derajat ditambah alfa, ini tinggal kita bagi saja. Sin 270 derajat ditambah alfa, kita bagi dengan cos dari 270 derajat ditambah alfa. Perhatikan sinnya sendiri nilainya sama dengan min cos alfa, kemudian dibagi sin alfa. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif, cos per sin itu sama dengan kotangan. Ternyata tangan 270 derajat ditambah alfa nilainya sama dengan min kotangan alfa. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulannya ini merupakan hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Bagaimana untuk relasi yang pertama ini? Apakah kalian sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, kita lanjut ke relasi yang kedua, yaitu relasi antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Perhatikan, di sini saya sudah menggambar titik P, yang besarnya itu sudut alfa, di mana titik P ini terletak pada lingkaran satuan berpusat di titik 0,0. Selanjutnya, saya akan menggambar titik yang besar sudutnya itu 360 derajat dikurang alfa. Caranya, kita akan menggambar titiknya dengan menggunakan titik P ini. Jadi titik P ini, kamu cerminkan terhadap sumbu X-nya. Jadi cerminnya di sini adalah sumbu X-nya. Maka hasil pencerminannya adalah titik berikut ini. Perhatikan, hasil pencerminan titik P terhadap sumbu X itu adalah titik P aksen. Perhatikan koordinat titik dari P aksen ya. Di sini koordinat X-nya sama-sama A. Yang membedakan hanya koordinat Y-nya.
koordinat Y di titik P aksen itu jadi negatifnya. Maka di sini koordinat titik dari P aksen adalah A, min B. Karena P aksen ini merupakan hasil pencerminan dari titik P terhadap sumbu X, maka besar sudut antara P aksen ke sumbu X itu sama dengan besar sudut antara sumbu X ke titik P. Berarti besar sudutnya itu sama dengan alfa. Dari sini, kamu bisa melihat bahwa titik P aksen ini, besar sudut yang terbentuk berdasarkan standar sudut baku, besar sudut dari sumbu X positifnya ini, sampai sini, besarnya itu adalah 360 derajat dikurang alfa. Karena kalau satu putaran penuh kan 360 derajat. Kemudian besar sudut dari sini ke sini itu alfa. Maka titik P aksen ini besar sudutnya adalah 360 derajat dikurang alfa. Ternyata titik yang besar sudutnya itu 360 derajat dikurang alfa merupakan hasil pencerminan titik P terhadap sumbu X-nya. Oke, sekarang kita sudah tahu hubungan titik yang besar sudutnya 360 derajat dikurang alfa dengan titik yang besar sudutnya alfa. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Untuk mencari perbandingan trigonometrinya, kita cukup fokus ke titik P aksen ini saja. Maka titik P ini akan saya hilangkan. Oke, gambarnya jadinya seperti ini. Perhatikan, titik P aksen ini kalau misalnya saya tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka saya bisa menggambar satu titik lagi yang saya beri nama sebagai titik I. Karena ini lurus dengan P aksen, perhatikan sekarang terbentuk segitiga siku-siku P aksen OQ. Dia siku-sikunya itu di Q, karena dia tegak lurus di sini. Kemudian perhatikan segitiga yang terbentuk ini, P aksen OQ, dia siku-siku di Q, kemudian besar sudut O itu sama dengan alfa. Maka dari sini kita bisa menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dengan menggunakan segitiga siku-siku ini. Jadi kita menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk itu, kamu harus tahu panjang sisi dari segitiga siku-siku ini. Panjang dari O ke P aksen itu jelas sama dengan jari-jari lingkarannya, berarti panjangnya sama dengan 1. Kemudian, perhatikan P aksen ini koordinat titiknya adalah A, min B. Kalau misalnya kita tarik garis lurus dari titik P aksen ini ke arah sumbu X-nya, maka dia tepat di titik Q ya, ini nilainya sama dengan A. Kemudian kalau kita tarik garis lurus ke arah sumbu Y, maka ini nilainya sama dengan min B. Dari sini kita bisa menentukan panjang sisi dari O ke Q itu sama dengan A. Oke, karena di sini koordinat X-nya A ya, berarti panjang dari O ke Q itu sama dengan A. Kemudian panjang dari Q ke P aksen itu sama dengan B. Perhatikan koordinat Y-nya kan di sini min B. Berarti panjang dari O ke min B itu sama dengan panjang dari Q ke P aksen. Panjangnya itu sama dengan B. Positifnya ya. Segitiga siku-siku ini, kalau misalnya saya gambarkan lagi, maka gambarnya jadinya seperti ini. Segitiga P aksen OQ, dia siku-siku di Q. Panjangnya sesuai ya. Kemudian besar sudut O adalah alfa. Pertama kita cari nilai sinnya terlebih dahulu. Sin alfa. Sin itu depan per miring. Depannya adalah B, miringnya adalah 1. Maka sin alfa sama dengan B per 1. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu samping per miring. Sampingnya di sini adalah A, miringnya adalah 1. Maka A per 1 sama dengan A. Selanjutnya perhatikan, koordinat dari titik P aksen itu sama dengan A, min B. Perhatikan koordinat titik ini bisa saya nyatakan ke dalam bentuk sin alfa dan cos alfanya. Perhatikan koordinat X-nya di sini A. Kita tahu nilai A itu sama dengan cos alfanya. Maka titik P aksen ini
koordinatnya bisa saya tulis cos alfa, koma, perhatikan koordinat y-nya, di sini min B. Kita tahu B nilainya sama dengan sin alfa. Maka kalau misalnya B-nya ini negatif, maka sin alfanya kita tinggal menambahkan tanda negatif di depannya. Jadi koordinat y-nya bisa saya tulis sebagai min sin alfa. Stop sampai di sini. Selanjutnya kita akan beralih ke sudut 360 derajat dikurang alfa. Untuk sudut 360 derajat dikurang alfa, kita akan menggunakan konsep lingkaran satuan untuk menentukan perbandingan trigonometrinya. Koordinat titik dari P aksen ini, ingat ya, pada konsep lingkaran satuan, koordinat titik dari titik yang terletak pada lingkaran satuan, itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk cos dan sin dari sudut yang terbentuk. Karena di sini sudut yang terbentuk adalah 360 derajat dikurang alfa, maka koordinat titik dari P aksen ini bisa saya tulis sebagai cos dari 360 derajat dikurang alfa, koma, sin dari 360 derajat dikurang alfa. Nah, dari sini kamu sudah bisa melihat hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan 360 derajat dikurang alfa. Oke, kita akan menarik kesimpulan. Perhatikan, yang pertama untuk sin. Sin dari 360 derajat dikurang alfa. Perhatikan, ini adalah titik yang sama ya, P aksen A, min B. Ternyata bisa dinyatakan ke dalam bentuk cos alfa, min sin alfa, dan cos 360 derajat dikurang alfa, sin 360 derajat dikurang alfa. Dari sini kita bisa melihat ternyata nilai sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan min sin alfanya. Kemudian untuk cosnya, cos dari 360 derajat dikurang alfa, ternyata nilainya sama dengan cos alfanya. Yang terakhir, untuk tangannya, tangan dari 360 derajat dikurang alfa, itu tinggal kita bagi saja ya. Sin dari 360 derajat dikurang alfa per cos dari 360 derajat dikurang alfa. Sinnya sendiri itu sama dengan min sin alfa. Kemudian cosnya sendiri sama dengan cos alfa. Negatif dibagi positif sama dengan negatif, sin per cos itu sama dengan tangan. Ternyata untuk tangan 360 derajat dikurang alfa, nilainya sama dengan min tan alfa. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Kesimpulan ini merupakan hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Bagaimana dengan relasi yang kedua ini? Apakah kalian sudah paham? Oke. Dari kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada relasi pertama dan kedua, kalau kita jadikan satu, maka kesimpulan yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Jadi, perbandingan trigonometri pada sudut relasi di kuadran keempat, kita dapat kesimpulan persamaannya sebagai berikut ini. Ini adalah persamaan yang kita peroleh antara relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Kemudian yang ini adalah persamaan yang kita peroleh dari perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Kalian sudah tahu ya persamaan rumus ini dapatnya itu dari mana? Seperti yang sudah kita bahas tadi, kemudian kalian bisa tinggal menggunakan rumus ini. Gunanya buat apa sih? Gunanya adalah kalian bisa menentukan nilai sin cos tangen atau nilai perbandingan trigonometri pada semua sudut yang terletak di kuadran keempat. Oke, sudut-sudut yang terletak di kuadran keempat yang bukan merupakan sudut istimewa. Jadi kalian bisa menentukan dengan menggunakan persamaan rumus ini. Caranya bagaimana? Akan saya jelaskan di video berikutnya tentang contoh soal perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Itu saja materi kita hari ini. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.